Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Marco Ferdian Salim, staf pengajar program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Departemen Layanan Informasi Kesehatan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran praktikum filing atau sistem penyimpanan. Seperti yang kita ketahui, filing atau sistem penyimpanan merupakan salah satu kegiatan pengolahan rekam medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis tersebut berisi data pasien yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan sistem penyimpanan yang baik, yang terstandar, agar kerahasiaan rekam medis pasien tersebut terjaga dengan baik. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita saksikan penjelasan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sistem penyimpanan atau filing bertujuan untuk 1. Mempermudah mengambil berkas rekam medis dari rak filing atau tempat penyimpanan. 2. Mempermudah pengambilan berkas rekam medis ke rak filing atau tempat penyimpanan. 3. Mempermudah dan mempercepat ditemukan kembali berkas rekam medis yang disimpan dalam rak filing atau tempat penyimpanan. 4. Melindungi berkas rekam medis dari bahaya pencurian, bahaya kerusakan fisik, kimiawi, dan biologi. Cara penyimpanan berdasarkan lokasi. Yang pertama, sentralisasi. Sistem penyimpanan dengan cara menyatukan berkas rekam medis instalasi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat milik seorang pasien di dalam satu folder tempat penyimpanan, sehingga berkas rekam medis pasien tersimpan pada satu tempat atau lokasi penyimpanan. Yang kedua, desentralisasi. Sistem penyimpanan dengan cara memisahkan berkas rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat milik seorang pasien pada folder tersendiri dan atau ruang atau tempat tersendiri, sehingga berkas rekam medis pasien tersimpan pada beberapa tempat atau lokasi penyimpanan. Jenis sistem penyimpanan. Yang pertama, sistem penyimpanan alfabetik. Yang kedua, sistem penyimpanan numerik. Ada beberapa sistem penyimpanan numerik. Yang pertama, Strict Numerical Filing. Yang kedua, Middle Digit Filing.
Yang ketiga, terminal digit filing. Sistem penyimpanan ketiga adalah sistem penyimpanan kronologis. Yang keempat, sistem penyimpanan subjek atau kasus. Yang kelima, sistem penyimpanan wilayah. Berikut pembahasan mengenai jenis sistem penyimpanan. Yang pertama, sistem penyimpanan alfabetik. Penyimpanan hanya diurutkan berdasarkan alfabet, pada umumnya menggunakan huruf awalan dari nama pasien. Kelemahan dari sistem penyimpanan alfabetik yaitu, yang pertama, petugas harus teliti melihat satu persatu huruf. Yang kedua, bila ada nama yang salah eja, maka bisa menimbulkan kesalahan. Yang ketiga, hanya bisa digunakan pada sarana pelkes dengan pasien yang sedikit. Kelebihan sistem penyimpanan alfabetik adalah pelaksanaannya tidak rumit atau simpel. Kemudian yang kedua adalah sistem penyimpanan numerik. Penyimpanan dengan mengurutkan nomor rekam medis pasien. Terdapat 3 cara penyimpanan berdasarkan numerik, yaitu yang pertama strike numerical filing, yang kedua middle digit filing, yang ketiga terminal digit filing. Strike numerical filing disebut juga sistem penjajaran nomor secara langsung. Penyimpanan dengan cara diurutkan berdasarkan nomor rekam medis secara langsung pada rak penyimpanan. Berikut untuk format menggunakan strike numerical filing. Kelemahan menggunakan strike numerical filing adalah yang pertama, cenderung untuk sarana pelayanan kesehatan skala kecil. Yang kedua, petugas rekam medis harus lebih teliti melihat urutan angka atau nomor urut. Kelebihan strike numerical filing adalah yang pertama, mudah melatih petugas baru. Yang kedua, mudah mengambil berkas rekam medis bila berurutan tanpa jeda nomor. Middle digit filing. Penyimpanan berkas rekam medis berdasarkan numerik dengan urutan sistem angka tengah. Angka tengah sama semua menjadi pusat pencarian rekam medis, kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Berikut untuk format penggunaan middle digit filing.
Kelemahan menggunakan middle digit filing adalah cenderung lebih sulit dalam melatih atau mengajarkan ke petugas baru karena ada ketentuan-ketentuan khusus dibanding pada sistem strike numerical filing. Kelebihan middle digit filing adalah cenderung bisa digunakan pada sarana pelayanan kesehatan yang lumayan besar, misal puskesmas dan klinik. Selanjutnya, terminal digit filing. Penyimpanan berkas rekam medis numerik dengan sistem angka akhir. Berkas rekam medis diurutkan berdasarkan urutan nomor rekam medis kelompok akhir. Dua nomor akhir sebagai kunci penyimpanan rekam medis atau angka terakhir sama semua. Selanjutnya, secara berturut-turut adalah angka tengah, kemudian angka pertama. Berikut untuk format penggunaan terminal digit filing. Kelemahan penggunaan terminal digit filing adalah latihan dan bimbingan ke petugas, utamanya petugas baru, lebih memerlukan waktu lama dibanding dengan sistem strike numerical filing. Kemudian, membutuhkan biaya awal lebih besar karena harus menyiapkan rak penyimpanan terlebih dahulu. Kelebihan penggunaan terminal digit filing adalah yang pertama, penambahan jumlah dokumen rekam medis selalu tersebar merata ke seluruh kelompok di dalam rak. Yang kedua, petugas tidak akan berdesak-desakan di satu tempat. Yang ketiga, petugas dapat diserahi tanggung jawab untuk sejumlah kelompok atau section, misal section angka akhir 00 sampai 24, kemudian section 25 sampai 49 dan seterusnya. Yang keempat, bisa digunakan di sarana pelayanan kesehatan dengan banyak pasien. Selanjutnya, sistem penyimpanan kronologis. Penyimpanan berkas rekam medis sesuai urutan kejadian pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan, yaitu nomor urut, tanggal, kemudian bulan. Selanjutnya, sistem penyimpanan subjek atau kasus. Penyimpanan berkas rekam medis berdasarkan kasus penyakit yang diderita masing-masing pasien. Misal, pada rak 1 untuk penyakit dalam atau jantung, pada rak 2 untuk penyakit paru, dan pada rak 3 untuk penyakit ginjal.
Selanjutnya, sistem penyimpanan wilayah. Penyimpanan berkas rekam medis berdasarkan wilayah yang ada di lingkup fasilitas pelayanan kesehatan. Misalnya berdasarkan kelurahan, desa, alamat tempat tinggal, dan lain-lain. Sering disebut family folder karena pada umumnya dalam satu berkas rekam medis digunakan oleh satu keluarga dan masing-masing formulir diberi kode khusus. Fasilitas di ruang penyimpanan. Ruangan dengan kondisi sebagai berikut. Suhu 20-27 derajat Celcius. Kelembapan 25-55%. Pencahayaan 100-300 lux. Tingkat kebisingan maksimal 85 dB atau durasi 8 jam. Alat penyimpanan berkas rekam medis diantaranya adalah rak terbuka, filing cabinet, dan rotary file.
Tracer, pengganti berkas rekam medis di rak filing, digunakan untuk menelusuri keberadaan berkas rekam medis. Untuk semakin menambah pemahaman teman-teman, silakan untuk mengerjakan latihan berikut. Bagaimana urutan berkas rekam medis di atas berdasarkan strike numerical filing, middle digit filing, dan terminal digit filing. Berikut untuk pembahasan soal tersebut. Simulasi pengambilan dan pengembalian berkas. Yang pertama, pengambilan berkas.
Yang kedua, pengembalian berkas. Studi kasus. Kasus misfile sering terjadi pada penyimpanan. Berikut solusinya jika terjadi misfile. Yang pertama, pastikan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang kedua, tentukan sistem penjajaran yang digunakan, misalnya terminal digit filing. Yang ketiga, terminal digit filing, pastikan kode warna map yang ada pada rak penyimpanan seragam atau sama. Jika ada yang berbeda, bisa dipastikan itu adalah misfile. Yang keempat, selain itu juga bisa melakukan telusur berkas dengan memperhatikan primary digit yang mirip, misalnya 86 dengan 68. Kemudian telusur pada kedua rak penyimpanan tersebut sampai menemukan berkas yang dicari. Demikianlah video pembelajaran terkait filing atau sistem penyimpanan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama mahasiswa manajemen informasi kesehatan ataupun praktisi atau rekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.